Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul isti'dad li sa'iri sholawati. Ya. Halaman 47. Tambah bahasa sudah berada banyak. 47 adabul isti'dad li sa'iri sholawati. Tata krama bersiap-siap untuk sholat-sholat yang lain. Karena kemarin kita sudah membahas tata krama bangun tidur, masuk ke fajar, terus siap-siap subuh, sholat subuh sampai kepada isyraq, sampai keduhanya. Hari ini kita akan masuk setelah duha, dan di dalam judul ini meliputi seluruh sholat-sholat yang lain, mulai zuhur, asar, maghrib dan isya. Apa saja yang perlu kita lakukan dan perlu kita perhatikan di dalam sholat-sholat itu. Yang bagi sepantasnya antas da'idah li sholatin dukhri, untuk mempersiapkan, untuk engkau mempersiapkan di sholatin dukhri, untuk melaksanakan sholat duhur. Yang bawi sepantasnya atau sepatutnya atau sayogianya. Nah, itu kan biasanya kan kalau bahasa-bahasa di sini sayogianya, sepantasnya sayogianya antas da'idda, engkau bersiap-siap li sholatil dukhri, untuk sholat duhur, qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Sewajarnya yang diharapkan dari kita itu sebelum tergelincirnya matahari kita sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat duhur. Harus mempersiapkan dari jauh-jauh waktu itu, Pak. Di PT, di rumah, ya harus siap-siap. Entah bisa dilaksanakan sama panjenengan atau tidak kalau yang kerja di luar ini. Fakukantimu al-qailulata, fakukantimu, maka engkau mendahulukan, fakukantimu, maka engkau mendahulukan al-qailulata terhadap qailulah. Qailulah itu tidur sebelum duhur, tidur sebentar sebelum duhur. Jadi namanya qailulah. Jadi kalau panjenengan pengen tidur di siang hari, bagusnya sebelum tergelincirnya matahari silahkan panjenengan tidur sejenak. Namanya qailulah. Qailulah ini tidur di pertengahan siang. Ini hukumnya sunnah, tapi selain hari Jumat. Memang Jumat itu 14. Jadi siap-siap. Jadi sampai ketidur saja dibahas oleh para ulama. Namanya qailulah, sunnah hukumnya apa? Jadi kalau panjenengan, makanya niat, ya Allah saya niat tidur qailulah. Bagi siapa ini qailulah itu sangat sunnah,
ingkana jika ada lakah bagimu qiyamun bangun bilaili di waktu malam. Ya sunnah itu kalau panjenengan biasa bangun di waktu malam. Ingkana jika ada atau jika terdapat bagimu lakah bagimu qiyamun bilaili bangun di waktu malam. Au saharun atau tidak tidur malam fil khairi di dalam kebaikan, atau panjenengan tidak sholat malam atau begadang tapi begadangnya di dalam urusan kebaikan. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam qailulah, fa inna fiha, maka sesungguhnya qailulah itu di dalam qailulah, di dalam tidur sejenak itu ma'unatan, ialah menolong ala qiyamil laili, untuk bangun malam atau untuk sholat malam, ala qiyamil laili, untuk sholat malam. Jadi panjenengan tidur siang itu sebenarnya agar kalau bangun malam untuk sholat tahajud. Sholat tahajud ini kan sholat setelah tidur kan, membantu panjenengan tidak terlalu ngantuk di tengah malam. Kenapa? Karena sudah istirahat di tengah hari. Makanya as-sholatu, Rasulullah bersabda, as-sholatu khairu mawdu'in, sholat itu baik, termasuk paling baiknya perkara. Istaksir al-aqillah, silakan diperbanyak, atau kalau panjenengan nggak bisa memperbanyak, ya silakan, nggak apa-apa, sedikit. Tidak ada ukuran sedikit banyaknya. Kalau panjenengan memperbanyak, ya banyakin rakaatnya. Tapi biasanya memang Rasulullah melaksanakan sholat sunnah malam itu 2 rakaat, hanya witir yang diakhiri dengan satu, yang ganjil. Kama anna fi syahuri, kama sebagaimana anna fi syahuri, sesungguhnya di dalam sahur itu, kalau sahur apa? Sahur. Jadi sahur itu tulisannya begini Pak, sahur. Ma'unatan, menolong ala siyamin nahari, untuk puasa di siang hari. Jadi panjenengan tidur siang itu untuk menolong untuk sholat malam. Seperti bagaimana sahur itu bisa menolong kita ketika berpuasa di siang hari. Makanya ada di dalam hadis Rasulullah, ista'inu bil khayrulati ala qiyamil lail, carilah pertolongan, carilah kalian pertolongan dengan khayrullah, tidur siang, ala qiyamil laili, untuk bangun malam atau untuk sholat malam. Wa bisyukuri ala siyamin nahar, dan dengan sahur untuk berpuasa di siang hari. Wa bitamri wazzabib, dan dengan kurma dan kismis ala berbisyitai, untuk cuaca dingin di musim dingin. Makan kismis dari dingin-dingin. Nah, ini sebenarnya nggak cocok di sini. Kurma nggak cocok, yang cocok lagi dingin-dingin, bakar jagung, kita makan jagung bakar, dibuncah. Sebenarnya nggak dibakar kalau dibuncah. Dia apa? Kalau dibuncah itu kan ada juga jagung-jagung di pinggir jalan. Ada yang dibakar, ada yang dikukus. Ini
Ya karena mungkin karena di Arab ada kismis ya kismis. Kalau belum di sini mungkin digantung huruf amaannya. Wal qailulatu dan ada pun tidur siang. Wal qailulatu ada pun tidur siang min wairi qiyamin billail tanpa bangun di waktu malam. Tidur siang tapi tidak bangun malam. Seperti apa? Kasahuri min wairi siyamin bin nahar, seperti sahur tanpa puasa di siang hari. Ini kan sahur, jangan lupa ya istrinya bangunin saya jam 3.30. Mau ngapain? Mau sahur. Emang mau puasa? Enggak, cuma mau sahur aja. Ya bukan sahur. Ya Allah. Yaitu tidur siang tapi panjenengan tidak bangun malam, tidak terbiasa bangun malam, tidurnya untuk tidak bangun malam, maka seperti panjenengan sahur tapi tidak berpuasa di siang hari. Faidah kultah, tapi ada yang membaca faidah tiltah. Faidah tiltah, maka kami sana kultah ya. Maka jika tidur siang kau, apabila panjenengan tidur siang tidur qailulah, fajtahid, maka berusaha engkau atau bersungguh-sungguh atau berusaha engkau antastayqidha, agar bangun qabla zawali, sebelum tergelincirnya mata. Kalau tidur qailulah bukan qailulah namanya kalau bangunnya mulai dari jam 11 malam, bangun tidurnya dari jam 10 malam, ternyata bangunnya jam 6 sore. Qailulah itu sedikit banget, makanya disebut qailulah. Maka kalau panjenengan tidur qailulah, sebaiknya panjenengan itu bangun sebelum tergelincirnya matahari, artinya sebelum tuhur tiba. Watatawat doa dan berwudu kau, watatawat doa dan berwudu, watahmurah dan menghadiri al-masjid, pada masjid, ke masjid. Setelah panjenengan bangun berwudu, setelah berwudu siap-siap menghadiri masjid, menghadiri masjid Baitul Muttaqin. Nyampe ke masjid, wa musalliya, dan salat kau tahiyatul masjid pada tahiyatul masjid. Jadi masuk jangan nyolong dulu, tapi langsung salat tahiyat. Untuk hadir ke masjid, nyampe ke masjid, sholat tahiyat. Setelah sholat tahiyat, watan tadiyarul mu'adzina, dan menunggu tukang adzan. Watan tadiyarul, dan menunggu engkau al-mu'adzina, kepada orang yang adzan. Nunggu siapa? Siapa yang ada di sini? Engkau. Watan tadiyarul, dan menunggu engkau al-mu'adzina, kepada engkau adzan. Fatujibahu, kemudian engkau menjawab adzan itu. Jadi kalau engkau adzan, jangan dijawab. Summa, kemudian takuma, berdiri. Jadi setelah panjenengan menjawab adzan, menjawab adzan, panjenengan berdiri. Setelah berdiri, fatusalliya, dan sholat. Panjenengan sholat arba'a raka'atin, sebanyak 4 rakaat. Jadi 4 rakaat ini satu salam, 4 rakaat satu salam.
Jadi setelah adzan, setelah iqamah umpamanya, atau sejahtera adzan dan iqamah itu kan kita sholat kan, sholat 4 rakaat 1 salam. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i dua-dua masna-masna. Tetap di Imam Syafi'i tidak langsung 4. Kalau di dalam keterangan ini 4 rakaat 1 salam. Ya sama kemudian. Cuma di dalam Syafi'i seperti sholat-sholat sunnah yang lain itu yang dianggap lebih sahih, dikatakan juga di dalam kitab Ihya. Tapi kenapa kok kita di sini ini disuruh untuk sholat 4 rakaat, maksudnya terdapat 4 rakaat, nanti kita akan pelajari. Lanjut dulu. Sunnataku maksudnya berkati ani berzawali setelah tergelincirnya matahari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutammiluhunna, Rasulullah memanjangkan terhadap 4 rakaat itu, wa yaqulu, dan bersabda beliau Rasul, apa sabda Rasul? Hadza waktu ini maksudnya waktu siang ya, waktu siang, tuftau fihi abwabus sama, dibuka. Jadi di waktu itu tuftau dibuka fihi, di dalam waktu ini, abwabus samai, pintu-pintu langit. Jadi ketika siang tergelincirnya, setelah tergelincirnya matahari, di situ pintu-pintu langit dibuka. Fa'uhibbu, aku senang, aku suka, ayul fa'adi angkat li bagiku fihi, di waktu ini, amal shalihun, amal yang saleh. Terus, jadi tujuannya Rasulullah SAW di siang hari sunnah sebelum zuhur, setelah tergelincirnya matahari, karena di siang itu langit dibuka. Kita nggak tahu kayak apa dibukanya langit. Yang jelas kalau langit dibuka, amal-amal itu biasanya dilaporkan. Nah, Rasulullah senang kalau ternyata amal-amal solehnya ini diangkat di waktu itu ke langit. Terus, wajib adapun yang 4 rakaat ini, wajib adapun 4 rakaat ini, qabla dhuhri, sebelum zuhur, qabla dhuhri, sebelum sholat zuhur, sunnatul muakkadatun, ialah sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Tapi tetap kalau di dalam mazhab Syafi'i itu yang lebih utama tetap 2 rakaat sebelum zuhur, itu yang ditekankan tetap 2 rakaat. Kalau mau sholat 4, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini yang dipakai yang paling kuat, wahada wal utama, yang paling kuat. Jadi pakai yang 2 rakaat. Terus, kafil khabari, maka di dalam khabar, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi perlu kita ceritakan dulu kenapa oleh Al-Imam Ghazali beliau tetap walaupun mengatakan sholat 2 rakaat ini lebih aja itu ternyata ada di berikutnya keterangan itu. Wahadil arba'ah ada punya 4 rakaat ini qabla dhuhri sebelum dhuhur sunnah muakkadah ialah sunnah muakkadah. Tapi kalau yang kita dipikir tetap sunnah muakkadahnya 2 rakaat. Wabil khabari maka di dalam hadis dalam sabdanya Nabi anna man shallahunna annaman sesungguhnya orang shallahunna yang sholat 4 rakaat wa ahsana ruku'ahunna kemudian memperbaiki ruku'-ruku'nya. Jadi ruku' 4 rakaatnya diperbagus, ucapan, lisan, perbuatan semua ditujukan kepada Allah. Ruku'nya berarti termasuk ruku' yang bagus, diperbaiki. Wasujudahunna dan sujudnya, kalau sudah ruku'nya baik, sujudnya baik, shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, maka sholat bersama dia sab'una alfa malakin 70.000 malaikat. Enggak nanggung. Jadi jangan khawatir. Di sini mungkin sampai 3 shot, 4 shot. Kalau ada orang yang sudah memperbaiki rukuknya, sujudnya, berapa tadi? 70.000 malaikat. Mantap ini. Digedein lagi musolanya. Kenapa? Malaikatnya yang ikut sholat 70.000 malaikat. Ngapain malaikat itu ikut sholat bersama kita? Yastaghfiruna lahu, yastaghfiruna memohon ampunan lahu baginya. Sudah ditemenin 70.000 malaikat. Setelah ditemenin, malaikat memintakan ampunan baginya ilal lail sampai malam. Sampai malam. Yang penting sholatnya diperbagus ruku' dan sujud. Summa sholil fardhu, kemudian sholatlah engkau al-fardhu pada sholat fardu zuhur. Jangan kan sudah sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Setelah sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka sholat zuhur. Zuhurnya juga berapa rakaat? 4 rakaat. Makanya juga maksudnya qabla dhuhri arba'an, orang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, ghufirlahu dzunuba yaumi dzalik, diampuni baginya dosa-dosa di hari itu. Dikatakan lagi di Al-Tabrani, man shalla qabla dhuhri arba'an, barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 kali 4 rakaat, kana ka'adli raqabatin min bani Ismail, maka pahalanya sebanding dengan memerdekakan seorang budak dari Bani Ismail. Jadi pahalanya seperti membebaskan perbudakan dari keturunannya Nabi Ismail. Besar pahalanya. Padahal cuma sholat 4 rakaat dengan 1 salam. Kalau panjenengan mengikuti madzhab Syafi'i tetap 4 rakaat, tapi 2 salam, 2 rakaat 1 salam, masna 2 rakaat 2 rakaat. Terus summa sholli, kemudian sholat engkau al-fardhu pada sholat fardhu zuhur ma'al imami beserta imam, summa sholli, kemudian sholatlah engkau ba'dal fardhi, setelah fardhu zuhur
rakaataini, 2 rakaat. Kalau setelah duhur jangan pulang dulu, silakan sholat 2 rakaat. Fahumma, maka adapun 2 rakaat ini ar-rawatib sabilati, termasuk sholat rawatib yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini minar rawatib, termasuk sholat sunnah rawatib as-sabilati yang datang dari Nabi. Jadi kalau yang terakhir yang 2 rakaat setelah yang biasa kita lakukan setelah zuhur itu sudah ditetapkan rawatib langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mengatakan begini, Pak, dari Imam Hakim, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla al-dhuhri, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, kemudian 4 rakaat setelahnya, haramallahu 'alal niran 'alan nari, maka Allah mengharamkan baginya api neraka. Tapi memang kata Imam Ghazali disunahkan membaca di dalam sholat itu ayat kursi dan surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu awal, itu surah, itu ayat kursi. Ayat Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan tidak ada ini. Nanti yang sebelumnya karena baca ini. Wala tastaghfir, dan jangan engkau sibuk. Ini kan sudah sholat kan? Sudah sholat zuhur, kemudian ditambah dengan 2 rakaat. 2 rakaat ini jelas rawatib yang diajarkan, yang ditetapkan datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kan sudah selesai zuhur ini. Setelah selesai apa yang harus dilakukan? Wala tastaghfir, dan jangan engkau sibuk ilal asri, hingga waktu asar, illa bita'allumi ilmin, kecuali dengan belajar ilmu. Wah, mau belajar kemana Ustaz? Enggak ada kajian-kajian. Kalau setelah zuhur sampai asar seumpamanya, ya enggak usah. Kenapa? Ada lanjutannya. Au i'anatil muslimin, atau membantu orang Islam, membantu muslim lainnya. Enggak ada Ustaz, muslim lainnya pada kerja, suruh belajar enggak ada. Disuruh bantu orang muslim enggak bisa. Au qira'atul Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an, enggak bisa juga. Enggak bisa Ustaz. Ya udah, kalau enggak bisa, selanjutnya au sya'in fi ma'asin, atau berusaha mencari nafkah, mencari pencarian kehidupan, mencari nafkah, mencari apa sesuatu nasi dan lainnya. Silakan berusaha di dalam mencari rezeki, litasta'ina bihi, agar mendapatkan bantuan engkau bihi, dengan ma'is, dengan ma'asin, dengan pencarian penghidupan tadi, ala dinika, atas agamamu. Ya, kalau taklim gak bisa, membantu muslim lainnya gak bisa, baca Al-Quran gak bisa, ya silahkan kerja. Biasanya kalau sudah jam 12:30 sudah bel bunyi, kalau sudah jam 1 bel bunyi, silakan masuk ke pabrik. Niatkan, inilah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Saya ingin
Bismillahirrahmanirrahim. Karena nggak bisa taklim, nggak bisa membantu muslim, nggak bisa baca Quran, maka mencari penghidup agar membantu kepada panjenengan di dalam urusan agama. Bisa sholat, bisa sedekah, ya, bisa berpenampilan baik di dalam menutupi aurat. Masa nggak bisa kerja juga? Nolong orang nggak bisa, ini nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa, summa salim, maka kemudian sholatlah engkau arba rakaatin, sebut arba rakaatin pada 4 rakaat. Pada 4 rakaat qabla asri, sebelum asar. Qabla asri, sebelum asar. Fahiyah, maka ada 4 rakaat ini mu'akkadat, sunnatun mu'akkadatun, ialah sunnah mu'akkadat. Makanya panjenengan tadi kan disuruh membantu muslim, Pak. Jangan segan-segan membantu muslim. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu berada di dalam hamba selama hamba itu suka menolong kepada saudara muslim. Jadi kalau kita kesulitan, jangan nyalahin Allah dulu. Allah, apa salah saya? Kok saya ini banyak masalah terus? Coba evaluasi, jangan-jangan kita pada saudara-saudara kita ini termasuk orang yang apatis, tidak peduli kanan kiri depan belakang, yang penting saya hidup, nggak ngerepot orang lain, yang penting nggak ngerepotin saya nggak ngerepotin dia, nafsi dewe betul nggak dewe. Kemudian kenapa tadi itu ini sholat 4 rakaat ini kata Imam Ghazali sangat ditekankan, karena ini termasuk kita harapannya beliau ini, harapannya Imam Ghazali, kita termasuk di dalam doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih lama kan? Kita termasuk, harapannya termasuk kepada di dalam doa Nabi Muhammad SAW yang akan dijelaskan sebentar lagi sama saya. Kalau sudah masuk ke dalam doanya Nabi, potensi mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menolak. Jadi harapannya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Yang Nabi Muhammad kekasihnya, ya seperti panjenengan dulu punya kekasih, minta ke sana ke sini, kalau baru nikah iya aja, tapi kalau sudah punya anak, wah, mau hidup dulu, berangkat sendiri, ada begitu Pak. Kalau awal-awal kekasih tercinta ya begitu. Rasulullah ini kan termasuk yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya ini tidak dirutinkan oleh Rasulullah. Sholat 4 rakaat ini sebenarnya tidak dirutin. Yang dirutinkan itu sebenarnya adalah 2 rakaat sebelum ruku atau 2 rakaat sebelum Cuma harapannya Al-Imam Ghazali ini kita masuk kepada doanya Nabi. Apa maknanya ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitabnya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu, semoga Allah
boleh sebelum sah. Harapannya kita sholat 4 rakaat di situ mendapatkan termasuk kita berada di dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Walaupun menurut Imam Syafi'i sholat 4 rakaat ini tidak termasuk sholat rawatib, di mana tidak termasuk sunnah mu'akkad. Tapi kok dianjurkan sekali oleh Imam Ghazali. Siapa tahu kita bisa masuk ke doanya Nabi rahimahullahu imra'an sholla arba'an qablan. Karena doa Nabi doa yang istijabah. Makanya harapannya begitu, Pak. Kita ini kan bukan hanya negara ini, bukan rawatib poin. Kalau di dalam Islam itu perbanyaklah beramal soleh, karena kita tidak tahu amal yang mana yang nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini belum rawatib ini bukan rawatib, ini tidak akan ngapain kita sholat, bukan masalah itu. Jangan-jangan yang tidak makan itu yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu. Orang sholat wajib yang biasa, Pak, karena diancam neraka oleh Allah, ya kan? Ya siapa yang berani nggak sholat? Semua mereka itu setidaknya membebaskan diri dari ancamannya Allah, pengen mendapatkan pahala, setidaknya pengen bebas dari ancamannya, pengen menaikkan, melepaskan kewajibannya sebenarnya. Tapi yang luar biasa yang dicintai oleh Allah, selain dia beribadah wajib, kemudian menambahkan dengan yang sunnah. Kenapa? Kalau mengerjakan sunnah ini kan yang ngerjain dapat pahala, enggak ngerjain ya enggak akan dapat dosa, enggak akan kena ancaman dari Allah Subhanahu. Maka ini yang disenangi oleh Allah. Enggak mencukupkan dirinya hanya melakukan fardu saja. Fajtahid, maka berusaha engkau ayyana laka, agar menimpa atau mengenai kepada engkau doanya sallallahu alaihi wasallam, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tastaqil, dan jangan sibuk, jangan sibuk ba'da asri, setelah asar, illa bimisli ma sabaqa qablah, illa kecuali bimisli ma, seumpama apa sabaqa yang telah lalu qablah, sebelum asar. Jadi panjenengan setelah asar sama sibukkan panjenengan belajar ilmu, sibukkan kalau enggak bisa belajar, sibukkan membantu orang lain. Kalau enggak bisa menyibukkan membantu orang lain, baca Al-Quran. Kalau enggak bisa sibuk membaca Al-Quran, buka usaha yang bisa membantu kita menjadi kaya, dan kekayaan itu bisa membantu agama kita dan kita mendapatkan pahala dari harta yang kita punya. Itu Pak. Jadi sampai maulid. Nah, nanti kita akan bahas ini setelah minggu depan. Sudah saya katakan. Semoga berkah selalu. Ini Pak, intinya kita ngaji ini, kita diajarkan jangan sampai sia-sia waktunya. Makanya nanti ini akan ada cubitan dari Imam Ghazali bagi orang-orang yang mengejar dunia. Padahal sebenarnya dia sedang mengurangi umurnya. Nanti akan ada pembahasan di belakang. Insyaallah minggu depan. Semoga berkah selalu, sehat walafiat. Dan dengan sehat, kalau sehat kan bisa kumpul lagi Pak, bisa belajar lagi. Allahumma muwaffiq ila